Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aar Abdurrahman dengan NIM 12220808001 dari kelas 3A Pendidikan Kimia. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dari pembuatan PPT yang berjudul Eksplorasi Keterampilan Berpikir Kritis Siswa dalam Konteks Kimia Berdasarkan Hakikat Sains, yang mana judul yang saya bawakan ini yang akan kita bahas diambil dari jurnal Tadris Kimia. Baik, selanjutnya untuk outline-nya ini memiliki 4 outline gitu. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Kemudian selanjutnya dalam pendahuluan ini proses pembelajaran membutuhkan beberapa wawasan yang dapat mendukung era saat ini. Menurut Baholano 2017 menyatakan juga bahwa pendidikan abad ke-21 dapat memberikan konsep nyata dan konstruksi teori untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibangun dalam dunia pendidikan. Kemudian selain itu, dunia kimia adalah bagian dari sains dan mengandung fakta dan hukum, dan kebenarannya harus dibuktikan. Karakteristik tersebut merupakan bagian dari NOS sebagai pengetahuan. Kemudian NOS dapat menggambarkan bagaimana sains bekerja dan peneliti ilmuwan melakukan penelitian. NOS ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada tentatif, empiris, teori, dan hukum. Ilmiah, imajinasi, dan subjektivitas ilmuwan. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini dilakukan dengan 4 poin gitu ya. Yang pertama itu dilakukan pengumpulan data. Yang kedua validitas data dan alat pengukuran, ketiga keterampilan critical thinking, CT, dan nature of science atau NOS dalam konteks kimia, dan yang keempat analis data dan temuan. Nah, yang pertama ini dilakukan pengumpulan data, yaitu seperti menjelaskan tentang metode studi khusus kasus yang digunakan dalam penelitian. Kemudian juga ada informasi mengenai informan yang dipilih menggunakan teknik purposive cluster random sampling. Yang kemudian ada juga deskripsi penggunaan kuesioner dan wawancara sebagai instrumen penelitian. Nah, yang kedua ini ada validitas data dan alat pengukuran, yang mana dalam hal ini mencakup beberapa gitu. Yang pertama ada diskusi mengenai cara menguji keabsahan dan penelitian melalui triangulasi data. Kemudian ada penjelasan tentang penggunaan instrumen penelitian yang diadopsi dari sumber sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada keterampilan critical thinking, CT, dan nature of science, NOS dalam konteks kimia, yang mana dalam metode ini meliputi penjelasan mengenai indikator keterampilan CT dan NOS yang digunakan dalam penelitian, dan juga ada integritas keterampilan CT dengan pemahaman NOS. Nah, yang keempat ada analis data dan temuan. Nah, dalam analis data dan temuan ini meliputi cara penelitian menganalisis kemampuan calon guru kimia dalam mengeksplorasi aspek CT dan NOS dalam konteks kimia. Kemudian juga ada kategorisasi jawaban siswa menjadi naif, transisi, dan terinformasi berdasarkan penilaian mereka terhadap aspek keterampilan CT dan NOS. Kemudian selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil dan pembahasan ini dapat kita ambil 5 poin penting atau 5 poin besar. Yang pertama itu ada pendahuluan dan metode penelitian. Nah, dalam pendahuluan dan metode penelitian ini dari hasil dan pembahasan ini meliputi diantaranya yaitu penjelasan mengenai dasar ilmiah penelitian, dan juga ada penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan termasuk perumusan masalah, instrumen, pengumpulan data, dan wawancara. Dan kemudian ada keterampilan critical thinking, CT, dan nature of science, NOS dalam konteks kimia. Nah, untuk bagian ini itu meliputi penjelasan tentang konsep keterampilan CT dan NOS. Kemudian juga seperti ada integrasi keterampilan CT dengan pemahaman NOS.
Kemudian selanjutnya ada analis keterampilan siswa. Nah, untuk analis keterampilan siswa ini meliputi pengkategorian kemampuan siswa dalam memahami aspek CT dan NOS. Kemudian ada contoh-contoh perbedaan kemampuan di berbagai aspek di dalamnya. Dan yang keempat ada kemampuan inferensi dan penjelasan, yang mana dalam hal ini meliputi pengevaluasian kemampuan siswa dalam membuat inferensi berdasarkan data dan juga menjelaskan kemampuan siswa dalam memberikan alasan terkait jawabannya. Dan yang terakhir ada kemampuan reguler. Nah, untuk kemampuan reguler ini meliputi penjelasan tentang kemampuan siswa dalam menginformasi apa yang telah dipelajari, kemudian penerapan regulasi diri dalam menjawab pertanyaan. Nah, terus selanjutnya itu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri, keterampilan CT yang dimiliki oleh guru-guru kimia prajabatan, keterampilan interpretasi, keterampilan inferensi, dan keterampilan pengaturan diri. Keterampilan-keterampilan tersebut masih dalam kategori rendah. Selain itu, para peserta juga masih kurang dalam menjelaskan, mengevaluasi, dan menganalisis kemampuan siswa. Kemudian, pemahaman informan (NOS) dapat dikategorikan dalam kategori transisi. Kemudian temuan dalam peneliti ini menjadi masukan bagi pihak jurusan bahwa beberapa mahasiswa masih belum mampu menganalisis aspek NOS dalam konteks kimia, terutama melalui setiap tahapan keterampilan CT. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan keterampilan CT dalam bentuk NOS pada pembelajaran kimia, khususnya untuk mahasiswa calon guru kimia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.